Pernahkah Bapak bertanya dalam hati, mengapa di usia 55 tahun ke atas ada pria yang tetap terlihat percaya diri dan responsif, sementara yang lain merasa cepat melemah, padahal usianya hampir sama? Pertanyaan ini sering sekali saya dengar langsung di ruang praktik. Yang menarik, jawabannya bukan soal obat mahal atau cara instan. Beberapa pasien saya datang dengan wajah ragu dan suara pelan. Mereka mengira masa itu sudah lewat. Tapi setelah saya dengarkan cerita mereka dan melihat kebiasaan sehari-hari, ternyata kuncinya ada pada hal sederhana yang sering diremehkan. Bahkan ada pasien yang berkata, "Dok, seandainya saya tahu ini dari dulu." Di video ini, saya tidak akan membahas cara berlebihan atau janji yang tidak masuk akal. Saya akan berbagi pola alami yang banyak berhasil pada pria usia 55 tahun ke atas berdasarkan pengalaman mendampingi pasien dan rujukan dari berbagai sumber kesehatan. Pola yang aman, masuk akal, dan bisa dilakukan di rumah. Coba bayangkan, jika tubuh kembali lebih responsif, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk rasa percaya diri dan kualitas hidup yang lebih baik. Jika Bapak merasa topik ini dekat dengan kondisi saat ini, tetaplah di video ini. Bisa jadi ada satu kebiasaan kecil yang selama ini terlewat dan justru membuat perbedaan besar. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pria usia 55 tahun ke atas datang ke saya dengan keluhan yang hampir sama. Secara fisik, mereka masih bisa beraktivitas. Jalan pagi masih kuat, bahkan sebagian masih bekerja. Tapi ada satu hal yang terasa berubah pelan-pelan. Respons tubuh tidak secepat dulu. Saat saya ajak ngobrol lebih dalam, rata-rata langsung menyimpulkan satu hal. Ini pasti karena usia. Padahal, dari sudut pandang medis dan pengalaman praktik, usia hanyalah salah satu faktor. Tubuh pria tidak tiba-tiba berubah karena angka di KTP. Perubahan biasanya terjadi karena proses panjang yang sering tidak disadari. Aliran darah yang mulai melambat, elastisitas pembuluh yang berkurang, serta keseimbangan hormon yang bergeser secara perlahan. Banyak penelitian kesehatan dunia menjelaskan bahwa sistem peredaran darah dan saraf memegang peran besar dalam respons tubuh pria, bukan sekadar faktor umur. Saya pernah menangani pasien usia 57 tahun yang merasa dirinya sudah habis. Setelah ditelusuri, ia jarang bergerak, hampir seharian duduk, tidurnya sering lewat tengah malam, dan jarang terpapar sinar matahari pagi. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan stimulasi alami. Dalam literatur medis, kurangnya aktivitas fisik terbukti menurunkan produksi zat yang membantu pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, respons tubuh ikut melemah. Yang menarik, ketika pasien ini mulai mengubah rutinitas sederhana seperti jalan kaki rutin, tidur lebih teratur, dan mengurangi duduk terlalu lama, tubuhnya mulai merespons lebih baik. Bukan dalam hitungan hari, tapi perlahan dan konsisten. Ini sejalan dengan rekomendasi banyak lembaga kesehatan internasional yang menekankan pentingnya gaya hidup aktif untuk menjaga fungsi tubuh pria di usia lanjut. Saya sering menekankan pada pasien, tubuh pria usia 55+ masih sangat bisa beradaptasi. Selama suplai darah, oksigen, dan sinyal saraf berjalan baik, respons alami tetap mungkin terjaga. Masalahnya, banyak pria terlanjur menyerah sebelum memberi kesempatan tubuhnya untuk pulih secara alami. Mereka mengira perubahan kecil tidak ada artinya, padahal justru disitulah kuncinya. Jadi, jika Bapak merasa ada perubahan, jangan langsung menyalahkan usia. Lebih baik mulai bertanya, kebiasaan apa yang selama ini diam-diam melemahkan tubuh? Dari situ, langkah perbaikan bisa dimulai dengan cara yang aman, masuk akal, dan sesuai dengan kondisi usia. Dalam praktek sehari-hari, saya sering melihat satu pola yang sama pada banyak pria usia lanjut. Mereka merasa sudah makan cukup, tidak pernah sakit berat, tapi tubuh terasa cepat lelah dan responsnya menurun.
Saat saya tanyakan lebih detail, barulah terlihat gambaran besarnya. Pola hidup yang tampak normal ternyata menyimpan banyak kebiasaan kecil yang diam-diam mengganggu kerja tubuh. Salah satu yang paling sering muncul adalah kurangnya aktivitas fisik ringan tapi rutin. Banyak pria berpikir olahraga harus berat agar bermanfaat. Padahal berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa gerakan sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, atau aktivitas rumah tangga justru sangat penting untuk menjaga aliran darah. Saya pernah mendampingi pasien usia 60 tahun yang setiap hari hanya duduk menonton televisi. Setelah ia mulai jalan santai 20-30 menit di pagi hari, tubuhnya terasa lebih segar dan respons alami perlahan membaik. Ini bukan sugesti, tapi reaksi biologis, karena pembuluh darah kembali dilatih untuk bekerja optimal. Kebiasaan duduk terlalu lama juga sering diremehkan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dapat menurunkan sirkulasi ke area bawah tubuh. Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa duduk berjam-jam tanpa jeda memperlambat aliran darah dan meningkatkan kekakuan pembuluh. Saya biasanya menyarankan pasien untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam walau hanya beberapa menit. Kebiasaan kecil ini sering memberi perubahan yang tidak disangka. Selain itu, kualitas tidur sangat berpengaruh. Banyak pria lansia menganggap tidur pendek adalah hal biasa. Padahal, saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan hormon. Saya pernah menangani pasien yang tidur hanya 4-5 jam karena kebiasaan begadang. Setelah pola tidurnya diperbaiki, keluhan fisik berkurang dan energi harian meningkat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Lembaga Kesehatan Global yang menekankan tidur cukup sebagai bagian penting kesehatan pria. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah stres. Pikiran yang terus tegang membuat tubuh berada dalam mode siaga. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat kerja saraf dan peredaran darah. Saya sering mengajak pasien untuk belajar relaksasi sederhana, seperti menarik nafas dalam atau menikmati hobi ringan. Ketika pikiran lebih tenang, tubuh lebih mudah merespons. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh pria usia lanjut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan harian. Perubahan kecil yang konsisten seringkali lebih efektif dibanding langkah besar yang tidak berkelanjutan. Hal lain yang hampir selalu muncul saat saya berdiskusi dengan pasien adalah soal makanan. Banyak pria usia 55 tahun ke atas merasa pola makannya sudah aman karena tidak sering sakit. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, pilihan makanan sehari-hari ternyata kurang mendukung fungsi tubuh pria secara menyeluruh. Saya pernah menangani pasien usia 59 tahun yang mengeluh stamina cepat turun. Ia jarang makan sayur, lebih sering konsumsi nasi putih, gorengan, dan minuman manis. Secara kasat mata terlihat baik-baik saja, tapi dari sisi metabolisme, pola seperti ini membuat tubuh mudah mengalami peradangan ringan yang berlangsung lama. Berbagai sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa peradangan kronis dapat mengganggu kerja pembuluh darah dan saraf, 2 sistem penting dalam respons tubuh pria. Tubuh pria membutuhkan zat gizi tertentu agar sinel saraf dan aliran darah bekerja optimal. Zinc, magnesium, vitamin B dan antioksidan berperan besar dalam menjaga fungsi sel dan keseimbangan hormon. Zat ini sebenarnya mudah didapat dari makanan alami seperti ikan laut, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau dan buah berwarna cerah. Saya sering menekankan bahwa bukan jumlah makan yang terpenting, tapi kualitasnya. Ada satu pasien yang awalnya ragu ketika saya sarankan mengurangi gula dan makanan olahan. Ia berpikir perubahan kecil tidak akan berpengaruh. Setelah beberapa minggu, ia bercerita tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah mengantuk, dan energi lebih stabil. Ini sejalan dengan banyak penelitian global yang menunjukkan bahwa kadar gula darah yang lebih terkontrol membantu kerja pembuluh darah tetap lentur. Air putih juga sering diabaikan.
Dehidrasi ringan saja sudah cukup membuat aliran darah tidak optimal. Saya kerap menemui pria lansia yang minum hanya saat haus, padahal rasa haus sering terlambat muncul. Ketika asupan cairan diperbaiki, keluhan seperti cepat lelah dan pusing ringan ikut berkurang. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa makanan bukan sekedar pengisi perut, tapi bahan bakar sel. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat, ia bekerja lebih efisien. Respons alami bukan dipaksa muncul, tapi dibantu lewat kondisi tubuh yang lebih sehat dari dalam. Ada satu faktor yang sering membuat saya harus duduk lebih lama dengan pasien, yaitu soal pikiran dan rasa percaya diri. Banyak pria usia 55 tahun ke atas datang dengan kondisi fisik yang sebenarnya masih cukup baik, tapi respons tubuh terasa tidak maksimal. Setelah saya dengarkan ceritanya, masalahnya sering bukan hanya di tubuh, tapi juga di kepala. Saya pernah menangani pasien usia 61 tahun yang secara medis relatif stabil. Tekanan darah terkontrol, gula darah aman, dan aktivitas harian masih aktif. Namun, ia selalu cemas, takut tidak mampu, dan terus membandingkan dirinya dengan masa muda. Dalam ilmu kesehatan, kondisi ini dikenal sebagai kecemasan performa. Berbagai studi internasional menjelaskan bahwa stres dan rasa takut memicu hormon tertentu yang justru menghambat aliran darah dan kerja saraf. Akibatnya, tubuh sulit merespons secara alami. Saat pikiran berada dalam mode tertekan, tubuh akan memprioritaskan fungsi bertahan hidup, bukan kenyamanan atau kepekaan respons. Inilah mengapa pria yang terlalu tegang justru mengalami penurunan fungsi, meski secara fisik tidak ada masalah berat. Saya sering menjelaskan bahwa tubuh pria usia lanjut bekerja dengan ritme yang berbeda. Ketika diterima dengan tenang, justru lebih mudah merespons. Pendekatan yang saya lakukan biasanya sederhana. Saya ajak pasien untuk mengubah sudut pandang. Fokus pada kenyamanan, bukan pembuktian. Menikmati momen, bukan menargetkan hasil. Beberapa pasien mulai mencoba latihan pernafasan ringan, meditasi singkat, atau aktivitas yang membuat rileks, seperti berkebun dan berjalan santai. Banyak yang melaporkan tubuh terasa lebih hangat dan rileks setelah pikiran lebih tenang. Komunikasi dengan pasangan juga sangat berperan. Pria yang terbuka dan tidak memendam kekhawatiran cenderung lebih percaya diri. Dalam banyak literatur kesehatan dunia, dukungan emosional terbukti membantu kestabilan hormon dan sistem saraf. Ketika hubungan terasa aman, tubuh tidak lagi berada dalam kondisi tertekan. Saya selalu menegaskan bahwa menjaga respons alami di usia lanjut bukan hanya soal fisik dan makanan, tapi juga soal berdamai dengan diri sendiri. Saat pikiran tenang, tubuh lebih mudah mengikuti. Bukan untuk mengejar masa muda, tapi untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik di usia sekarang. Bapak-bapak, menjaga vitalitas dan respons tubuh di usia lanjut bukan soal membuktikan apapun, tapi tentang merawat diri agar tetap sehat dan percaya diri. Mulailah dari kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari, karena perubahan sederhana yang konsisten sering memberi hasil yang paling nyata. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia. Bisa jadi informasi ini adalah jawaban yang selama ini mereka cari. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak di kolom komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi agar edukasi kesehatan seperti ini terus hadir dan menjangkau lebih banyak lansia di seluruh Indonesia. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga yang perlu dijaga setiap hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.